Cuplikan video itu bukanlah sebuah adegan film, melainkan sedikit dari kejadian nyata yang sering dialami warga India, terutama di daerah Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, dan Sundarbans. Kejadian terbaru adalah tercabiknya seorang petani yang sedang berkebun pada bulan Maret tahun 2025 kemarin. Dan masih banyak berita kejadian serupa dengan rentang waktu yang dekat. Sangat mengerikan bukan? Bayangin, lagi asik berkendara tiba-tiba diserang harimau. Lagi asik santuy depan rumah, didatangi juga. Baru mau berangkat kerja udah dikagetin macan. Dan banyak kejadian serupa terjadi berulang-ulang. Di India, angka kematian dikarenakan serangan harimau dan singa liar mencapai 100 jiwa lebih yang tewas, belum termasuk yang luka ringan maupun berat. Kenapa hal semengerikan ini bisa terus terjadi? Mari kita telusuri bersama. Pada tahun 1972, pemerintah India membuat Wildlife Protection Act yang bertujuan diantaranya melindungi flora dan fauna serta habitatnya, baik dari kerusakan, perburuan, dan jual beli ilegal hingga kepunahan. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan satwa harimau dan singa oleh negara. Bagi yang melanggar undang-undang ini, akan dikenakan hukuman penjara 7 tahun ditambah denda hingga miliaran rupiah. Secara tidak langsung, hal ini memaksa warga India untuk hidup rukun bersama binatang buas, serem gatur. Hal ini menimbulkan rasa frustasi warga dan tuntutan perubahan dari warga terdampak. Bagaimana tidak? Setidaknya ada 80.000 insiden dilaporkan per tahun ke pemerintah setempat. Demi mengurangi sentimen warganya, pemerintah mengambil beberapa tindakan utama. Warga akan diberikan kompensasi finansial dan ganti rugi kepada warga yang terdampak, baik luka ringan hingga kematian, yang nilainya bisa mencapai ratusan juta. Kerusakan pada properti seperti rumah, kerusakan tanaman pertanian, dan binatang ternak juga akan mendapatkan ganti rugi. Pemerintah setempat juga telah membuat pagar penghalang visit, teknologi GPS untuk memantau satwa, pembentukan tim respon cepat dan pembentukan jaringan luas Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Cagar Harimau, dan koridor satwa liar. Melalui pendekatan multisegi ini, pemerintah India berupaya meminimalkan dampak konflik terhadap manusia dan satwa liar, sekaligus mengurangi sentimen negatif publik yang dapat memicu pembunuhan balas dendam. Namun, upaya pemerintah sepertinya tidak berjalan sesuai harapan. Seperti yang banyak kita saksikan di media sosial sekarang ini, masih banyak serangan binatang liar di dalam permukiman padat penduduk. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat menyebabkan perluasan lahan pertanian dan pemukiman ke daerah pinggiran hutan, yang secara langsung mengganggu habitat alami satwa liar. Pembangunan infrastruktur seringkali memotong koridor alami yang digunakan oleh satwa liar, seperti gajah. Akibatnya, hewan terpaksa melintasi pemukiman manusia, meningkatkan kemungkinan pertemuan fatal. Singkatnya, upaya pemerintah India sedang berlangsung dan terus ditingkatkan. Tetapi konflik manusia satwa liar adalah masalah dinamis yang diperparah oleh tekanan pembangunan manusia yang terus meningkat di wilayah jelajah satwa liar. Solusi jangka panjang memerlukan pendekatan yang lebih terencana yang memprioritaskan pemisahan penggunaan lahan manusia dari habitat utama satwa liar pada skala lanskap yang lebih besar. Kita berharap agar tercapai keseimbangan yang harmonis dan berkelanjutan di mana manusia dan satwa liar dapat hidup berdampingan dengan konflik minimal, didorong oleh rasa saling menghormati dan pemahaman bahwa kelangsungan hidup kedua belah pihak saling terkait. Nyawa manusia tak ternilai harganya, namun satwa liar seperti harimau juga butuh perlindungan habitatnya. Mari jaga keseimbangan manusia dan alam demi kedamaian bersama.
Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bagikan pendapatmu di komentar tentang konflik manusia dan satwa liar ini. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan kisah alam berikutnya.